Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak terasa kita hari ini sudah memasuki bulan Desember. Baru beberapa hari rasanya, waktu itu kita begitu sedih, begitu kecewa, kita tidak bisa merayakan Paskah. Tetapi hari ini kita memasuki bulan Desember, bahkan memasuki Advent yang kedua. Tentu ini merupakan anugerah yang besar bagi kita dan satu penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kita menapaki tahun 2020 yang begitu berat. Dan itu kita aminkan ya, bahwa penyertaan Tuhan nyata. Untuk itulah kita patut bersyukur, kita patut memuji Tuhan, patut bersukacita bersamanya. Untuk itu mengawali ibadah pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua dan saudara semua untuk menyanyikan lagu Mari Ikut Memuji Tuhan. Bapak Ibu boleh bersukacita sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita di dalam penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita dari hari ke sehari. Kita pujikan bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mari ikut memuji Tuhan. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan karena inilah kesukacitaan kita. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk perlindunganmu, untuk hari baru yang indah. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk keselamatanku, dosaku telah dihapuskan. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk kemurahan-Mu yang memberi kami hidup baru. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk perbuatan-Mu, Engkau Tuhan yang Maha Besar. Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan segenap hati kita, ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari
ibadah dari Yesaya 52 ayat 7 berkata demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats Advent kedua pada minggu ini diambil dari Yesaya 9 ayat 6 sampai ayat 7a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, pujian mari masuk, mengundang Yesus untuk datang ke dalam hati kita, dalam kehidupan kita, adalah lagu di dalam kita menyiapkan keberadaan kita untuk datang kepadanya melalui doa-doa syafaat. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita juga patut melaluinya kita bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Sekaligus kita juga memohon ampun akan segala dosa kita, juga memohon pengasihan Tuhan dan pertolongannya dalam kita menapaki Desember 2020 ini. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Michael, namun sebelumnya siapkan hati kita dengan pujian mari masuk. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus masuklah ke hatiku, pegang tanganku, mari masuk. Yesus masuklah ke hatiku, pegang tanganku ini. Yesus kuatkanlah hatiku, beri aku
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita bersatu hati di dalam doa. Saat ini Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya menengadakan hati kami meyakini dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus mengasihi kami, memiliki kuasa untuk menolong kami atas setiap pergumulan hidup kami. Untuk itulah di dalam kesempatan yang indah, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami sehati Tuhan membawa doa-doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, GKMI Pati. Kami menyerahkan kehidupan dan penghidupan kami semua ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami membawa segala persoalan-persoalan hidup kami yang tidak dapat hamba ungkapkan satu persatu saat ini, tetapi kami percaya Tuhan mengetahui, karena Allah kami adalah Allah yang maha tahu. Biarlah Engkau melihat jauh ke dalam hati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun juga yang saat ini menjadi pergumulan, menjadi permasalahan-permasalahan di dalam hidup, Tuhan sendiri yang akan menolong untuk memberikan jalan keluar yang berkemenangan. Kami mendoakan agar dalam setiap beban hidup kami, Tuhan menopang kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami, agar kami tetap berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit. Entahkah itu mereka terbaring di rumah maupun di rumah sakit apapun juga, termasuk kalau ada yang menderita COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong semua proses untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan sendiri akan memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan iman kami juga. Biarlah Tuhan menolong agar semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkati semua karya dan pelayanan kami. Dan biarlah itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah komunitas kami. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini Tuhan mengalami berbagai situasi yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, entahkah itu karena COVID-19 maupun juga oleh karena berbagai persoalan-persoalan bangsa ini. Kami mau membawa ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menolong bangsa kami agar dapat keluar dari berbagai krisis yang melanda. Berkati para pemimpin bangsa kami, taruh hikmat di dalam hati mereka, agar mereka sungguh-sungguh dapat mencarikan solusi yang terbaik, dan boleh membawa bangsa kami ini dapat menuju kepada kesejahteraan, keadilan, dan damai sejahtera. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati, khususnya Tuhan untuk pengadaan vaksin. Kami bersyukur karena sudah dalam tahap akhir, tahap penyelesaian vaksin. Dan biarlah Tuhan menolong agar pada waktu pendistribusian pun dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah dengan beredarnya dan diterimakannya vaksin ini kepada seluruh masyarakat kami, pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Pati. Tuhan sertai dan berkati para pemimpin di Kabupaten Pati untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami. Ini doa dan permohonan kami
Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah tema kita hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Woro. Namun perlu kita siapkan keberadaan kita secara keseluruhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian, ada damai dalam jiwaku. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Ada damai dalam jiwaku. Ibu boleh bertepuk tangan. Ada damai dalam jiwaku, aku bersuka cita, rasa syukur penuh di hati, ku diselamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Bernyanyi dalam jiwaku karena Tuhan itu dekat. Ku bernyanyi dalam jiwaku, karena Tuhanku dekat, damainya tinggal di hatiku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Sukacita dalam jiwaku, ada harapan dan iman, tersedia berkat. Sukacita dalam jiwaku, ada harap dan iman, tersedia berkat bagiku di surga yang kekal. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan, tetapi sebelum kita bersama-sama memasukinya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, sertai kami dan urapi berkati kami, baik yang mendengarkan maupun yang akan memberitakannya, sehingga kami sama-sama memuliakan nama Tuhan, sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini ya, rasanya tingkat ketegangan, tingkat kegentingan yang kita alami sebagai sebuah bangsa meningkat. Ya, di beberapa tempat ya, kita melihat ada indikasi ya, meningkatnya penderita COVID-19. Kalau berbicara tentang ekonomi, kita juga tahu bahwa yang namanya krisis ekonomi, resesi ekonomi itu masih kita rasakan. Semua lapisan orang ikut merasakannya. Nah, situasi juga Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau kita memperhatikan, ini memanas. Memanas karena yang namanya ujaran kebencian yang sedemikian lugas itu dipertontonkan di depan kita. Semua orang tahu bagaimana ucapan-ucapan yang kasar, kata-kata yang sebenarnya tidak etis, tidak beretika, bahkan ancaman yang keji, semacam penggal kepala. Wah, ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan sedemikian rupa, tidak ditutup-tutupi.
tanpa tedeng aling-aling. Ada juga sekelompok massa yang berusaha untuk mempersekusi seorang ibu yang sudah lanjut usia di Madura. Ya, dipersekusi oleh karena putranya adalah seorang pejabat negara yang tegas. Ya, ini kita semua sudah mengetahuinya. Dan terakhir ini Bapak Ibu, ya, kita juga mendengar berita, menonton berita tentang aksi teror pembantaian di daerah Sigi sana. Nah, ini semuanya, ya, keadaan yang ada di sekitar kita ini tentunya membuat kita ini miris Bapak Ibu. Kita berpikir tentang Advent saat ini, kita berpikir tentang masa Natal yang seharusnya, ya, masa-masa Advent ini, masa-masa Natal ini kita sambut dengan penuh damai. Tapi kenyataannya justru diwarnai dengan ketidakdamaian. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, dari semua kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita itu membuka mata kita bahwa yang namanya damai sejahtera itu adalah sebuah kebutuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita semua, ya, menantikan dan terus menantikan apa yang disebut dengan damai. Apalagi kita sebagai kaum beriman. Di dalam kehidupan orang-orang beriman, damai itu jelas menjadi isu yang sentral. Menjadi isu yang utama di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa Yesus, Juru Selamat kita itu, di dalam firman Tuhan disebut sebagai Raja Damai. Tadi sudah dibacakan tadi. Ya, Yesaya pasal 9. Seorang anak lahir bagi kita. Dan seterusnya belakangnya disebut bahwa dia adalah Raja Damai. Dan itu semua dapat kita lihat Bapak Ibu. Di dalam seluruh pengajaran Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam Injil, bahwa dia sendiri sangat menekankan tentang damai sejahtera. Nah, satu ayat yang menjadi tema kita di dalam Minggu Advent yang kedua ini, Matius 5 ayat 9. Ya, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mencermati, ya, firman Tuhan ini. Kalau kita mencermati dari satu ayat yang singkat ini, maka kita akan melihat ada 3 kajian utama di dalamnya. Ayat ini berbicara tentang damai, maka yang pertama-tama adalah apa itu damai? Pertanyaannya bagi kita, apa yang dimaksud dengan damai? Damai dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani eirene, atau di dalam bahasa Ibrani yang kita kenal dengan shalom. Ya, setiap kali kita berjumpa ini menjadi satu ucapan yang sangat biasa kita ucapkan, shalom, shalom, shalom. Apa itu artinya? Kedua kata ini Bapak, baik eirene maupun shalom itu mempunyai cakupan arti yang sangat luas. Mencakup apa yang namanya kedamaian, kesejahteraan, mencakup atau meliputi keadaan, situasi yang tenang, situasi yang nyaman, situasi yang kondusif Bapak Ibu, yang penuh dengan sejahtera. Mungkin satu kata yang paling tepat untuk menggambarkannya di tengah-tengah kehidupan kita adalah harmoni. Itu yang paling tepat untuk menggambarkan tentang shalom atau eirene itu. Harmoni. Karena di dalam kata harmoni itu Bapak Ibu, itu bukan sekedar damai yang tidak ada permusuhan, yang tidak ada konfliknya, bukan dalam arti seperti itu. Bukan dalam arti tidak ada perang, tetapi sungguh-sungguh suasana harmoni. Ada damai dan sejahtera yang dirasakan secara lahir dan batin. Secara rohani, sosial, ekonomi, politik, dalam hubungan dengan keluarga, dalam komunitas kita, di dalam masyarakat, dalam sesama kita. Semuanya ya, dapat merasakan hal itu. Dan itulah ya, situasi dan kondisi yang diharapkan, yang dikehendaki oleh siapapun juga insan manusia di muka bumi ini. Apalagi kalau tadi
saya sampaikan di awal, sekarang ini dalam situasi yang penuh dengan kebencian, dalam situasi krisis ekonomi yang krusial, dalam zaman yang penuh dengan tekanan, tentu harmoni, erene, shalom itu menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan damai. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ada kata-kata anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tentu kalau firman Tuhan berbicara tentang anak-anak Allah, bukan dalam arti anak-anak secara jasmani, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi melainkan secara rohani. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13, di sana dijelaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dalam daging, ya, tetapi di dalam roh. Ya. Oleh karena itu semua orang dikatakan dalam ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya dalam namanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu adalah semua orang. Semua orang percaya, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Yang mempercayai, yang menghayati dan melakukan perintah Allah di dalam nama Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, maka mereka lah yang disebut dengan anak-anak Allah. Termasuk mereka semua, kita semua yang membawa damai. Karena saya katakan tadi bahwa Yesus adalah Raja damai. Setiap orang yang disebut dengan anak-anak Allah, yang mempercayai Tuhan Yesus, yang menghayati kehidupan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang membawa damai, mereka menjadi anak-anak Allah. Karena kita semua mewarisi pengajarannya tentang damai sejahtera, kita semua harus tekun untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang dimaksud dengan orang dalam teks kita? Berbahagialah orang yang membawa damai. Dengan kata lain, siapa sesungguhnya yang dipanggil sebagai pembawa damai? Jelas Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, bahwa yang ditunjuk di dalam firman Tuhan itu adalah bukan murid-murid, bukan pengikut-pengikut atau para rasul pada zaman dulu saja, pada zaman Tuhan Yesus hidup saja, tetapi semua orang termasuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang ada di zaman sekarang, masa kini. Kita semua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, adalah pembawa damai. Kita semua didorong untuk tidak hanya sekedar menerima damai, untuk tidak sekedar merasakan damai, mengecap damai itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ya kita melakukan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak cukup ya hanya menerima kedamaian, hidup kita tenang, hidup kita aman, hidup kita sejahtera, kelimpahan berkat, lalu kita diam saja tidak melakukan apa-apa. Justru Bapak Ibu, setelah kita merasakan itu semua, setelah kita merasakan bagaimana indahnya damai, maka kita dipanggil untuk dapat meneruskan damai itu, untuk dapat menciptakan damai di tengah-tengah kehidupan kita, untuk dapat membawa damai dalam kehidupan kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tentu kita tidak boleh atau kita tidak dapat menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan yang buruk itu. Tetapi kita harus mengubahnya. Justru ketika kita tahu keadaan sedang buruk, maka kita harus mengubahnya untuk dapat menjadi penuh dengan damai sejahtera. Banyak orang ya di sekitar kita bisanya hanya mengkritik. Tetapi kita tidak boleh menjadi murid yang hanya bisa mengkritik. Tetapi kita harus bertanya, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Supaya suasana yang tidak damai itu menjadi damai. Kita harus bisa Bapak Ibu menyuarakan damai. Mulai dengan mengeluarkan kata-kata positif, ya itu sudah
membawa damai. Kata-kata kita bukan kata-kata yang negatif, tetapi kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang memecah belah. Kita membangun kerukunan di tengah-tengah komunitas kita. Kita membangun persatuan. Kita berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi. Melakukan hal-hal yang kecil mungkin, membantu menolong saudara-saudari kita yang sedang di dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu. Itulah kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah carut-marut kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat panggilan ini, tentu Bapak Ibu dan Saudari dikasih oleh Tuhan, kita mungkin merasa pesimis ya. Namanya manusia. Ya, mungkin kita akan berkecil hati Bapak Ibu. Karena kita melihat besarnya cakupan yang ada di sekitar kita yang harus kita upayakan. Siapa kita untuk membawa damai? Kita bukan pemerintah, kita bukan penguasa, kita orang biasa. Bagaimana mungkin menghadapi tugas yang berat dan luas itu? Banyak orang berpikir seperti itu lalu tidak melakukan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, mari kita ingat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 tadi. Di sana dikatakan, kalau kita menerimanya Bapak Ibu, ya, artinya semua orang yang sudah menerimanya, menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan akan diberi apa? Akan diberi kuasa Bapak Ibu. Akan diberi kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu berarti Bapak Ibu, semua kita ini akan di-empower. Semua kita ini akan diberdayakan, diberikan kemampuan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita melakukannya, maka kita tidak berjuang sendirian Bapak Ibu. Tuhan tidak melakukan apa-apa di tengah-tengah kita, tidak. Tapi kita akan disertai dengan kuasa Allah. Kita tidak boleh berpikir pesimis. Tetapi kita harus yakin bahwa kita pasti bisa melakukan itu. Mulai dari hal-hal kecil sederhana Bapak Ibu. Di lingkungan terkecil kita, di lingkungan terbatas. Ya, kita lakukan itu secara bertahap. Apalagi kita melakukan itu secara berjejaring. Ya, semua kita, ya, jemaat GKMI Pati melakukan itu. Ini akan luar biasa. Tinggal persoalannya adalah kita sadar atau tidak Bapak Ibu. Mau atau tidak. Yang pasti Bapak Ibu, bahwa sikap acuh dan abai terhadap upaya perdamaian, sikap yang diam saja cari aman, sikap egois, merasa nyaman dengan keadaan diri sendiri, menghindari tanggung jawab untuk membawa damai, itu akan membuat kehidupan akan semakin hancur. Itu kita harus sadari Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu satu tugas kita yang harus kita ingat adalah untuk menciptakan damai. Untuk membawa damai sebagai anak-anak Allah. Baik sebagai pribadi Bapak Ibu, sebagai keluarga, terlebih lagi sebagai gereja. Kita harus dapat menyuarakan damai, menyerukan damai itu. Kita harus dapat menjadi pelaku damai itu. Melalui kata-kata pun melalui tindakan kita. Ini adalah pesan Advent bagi kita. Advent yang kedua ini, jadilah pemberita damai. Jadilah pembawa damai. Damai harus menjadi fokus apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami menghaturkan terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaan rohani dari Tuhan terhadap kami semua. Setiap hari kami diingatkan oleh firman Tuhan yang mengajar kami untuk dapat lebih baik lagi menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Di minggu Advent yang kedua ini, pesan firman Tuhan sangat jelas bagi kami untuk kami dapat membawa damai. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Raja Damai. Karena Tuhan Yesus dalam seluruh karya dan pelayanannya membawa damai. Kami menyebut Dia Tuhan
Kami menyebut Dia adalah guru, maka kami pun wajib untuk dapat melakukan damai itu di tengah-tengah kehidupan kami. Mengupayakan, menciptakan damai di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menanggapi firman Tuhan, sebagai kewajiban kita membawa damai, maka kita siap untuk diutus dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kita pujikan lagu, Ku utus kau, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ku utus kau bekerja dan melayani. Di dunia gelap kuasa kau bekerja dan melayani di dunia gelap penuh kuasa semu, menanggung hina, nista dan olokan. Ku utus kau bekerja bagiku. Ku utus kau merawat yang terluka, mencari jiwa yang kau merawat yang terluka, mencari jiwa tiada jemu di dunia penuh dengan kesusahan. Ku utus kau menderita bagiku. Ku utus kau di dalam kesepian, hati yang haus penuh dengan rindu. Utus kau di dalam kesepian, hati yang haus penuh dengan rindu, ditinggalkan ayah bunda saudara. Ku utus kau mengenal kasihku, seperti Bapa telah utusku. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita. Dan di dalam minggu-minggu Advent ini mari kita mengungkapkan iman kita seturut dengan pengakuan iman Nisea. Demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Dan kini arahkan tengadakan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati, melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara silakan duduk dan bersaat teduh. Sebelum nanti ditutup dengan oleh liturgos, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua. Karena hari ini adalah hari ulang tahun GKMI yang ke-100, 100 tahun GKMI. Mulai dari perjalanan karya sejak kelahirannya tahun 1920, sampai sekarang tahun 2020, luar biasa kalau kita melihat karya dan pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang kita semua warga GKMI dimanapun juga harus bersama-sama mengucap syukur dan selalu mendoakan untuk pelayanan kita ke depan. Tuhan memberkati.